Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini sering melihat orang-orang bagaimana mencintai dirinya dan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mudah hal-hal seperti ini? Sungguh berat teman-teman sekalian. Tetapi bagaimana cara untuk kita mengusahakan apa yang diusahakan oleh para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita usahakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkara yang ada di muka bumi ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat bagaimana orang-orang ini hidup di dunia ini mencintai agama Allah seakan-akan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap hal ini semua akan dibalut indah dengan yang namanya materialistik. Contoh-contoh kita lihat banyak saudara mukmin kita yang pergi ke masjid berjalan kaki, tidak bawa motor, tidak bawa kendaraan. Toh mungkin bawa kendaraan, bawaannya juga odong-odong kalau kita bilang secara kasarnya. Tetapi bagaimana orang-orang memandang ini tidak memakai pandangan agama Islam, sehingga apa yang dinilainya hanyalah dari materialistik. Sedangkan orang yang berjalan dilihatnya sedang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa itu dalam perjalanan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendapatkan rahmat oleh Allah, maka disitulah ketenangan-ketenangan yang akan kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi toh juga mindset kita yang harus kita ubah teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, entah itu kita sebagai seorang pejuang hari ini yang memperjuangkan agama Allah melalui dakwah, melalui media, forum-forum mimbar, ataupun sebagian kita ada yang berprofesi sebagai seorang pedagang yang menjual dagangannya tetapi menggunakan konsep-konsep Islami sehingga melihatkan kita menjadi orang yang jujur karena takut daripada haram-haramnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus tampakkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperindah diri kita sehingga Allah memandang kita ini indah dan orang-orang juga memandang kita indah. Hari ini orang yang menganggap dirinya zuhud itu tidak cinta sama sekali dengan dunia. Nauzubillah min zalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia orangnya wangi, bersih. Toh juga kalau kita sederhana, kita tidak punya apa-apa, tetapi kita rawat pakaian kita, kita rawat diri kita sehingga nikmat dipandang oleh orang-orang lain. Begitulah konsep kita dalam berislam, hadirin sekalian. Mungkin kalau kita debat dalil dengan orang-orang yang non-muslim dan orang yang ateis, mungkin orang suka untuk tidak mencintai Islam. Tetapi ketika kita memperlakukan diri kita, penampilan kita sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka indah perlihatan mereka terhadap kita. Maka orang-orang akan menilai bahwa orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang indah, mencintai kedamaian. Zaman dahulu itu orang-orang barat bingung bagaimana dia untuk membuang daripada hajatnya, membuang daripada kotorannya. Maka hadirlah di situ orang-orang Islam yang memiliki mindset yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk membersihkan daripada kotoran itu yang menempel pada tubuh kita dengan tata-tata tertib yang sesuai. Maka tak kala itu Islam itu terpandang indah sehingga banyak sekali orang-orang yang di dalam dunia ini yang ajam, yang tidak berkebangsaan Arab masuk ke dalam Islam. Karena luar biasanya Islam ini. Bagaimana peneliti-peneliti zaman-zaman dahulu itu, mungkin juga sekarang sebagian orang-orang yang mencari kesalahan di dalam Islam, mereka kaji Al-Quran, mereka kaji hadis Rasulullah SAW, sehingga di situ banyak pembenaran-pembenaran, mereka masuk Islam. Tapi na'udzubillah zaman sekarang ini hadirin, khususnya kita ini di Indonesia yang mayoritas sekitar 80% lebih adalah orang Islam, tetapi tidak tampak di negeri ini orang-orang yang berwajah-wajah menegakkan agama Islam. Maka melalui forum-forum kita sebagai seorang dai, kita sampaikan bahwa yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Ketika kita menjadi seorang saudagar, kita menjadi seorang pedagang, kita sampaikan bagaimana cara kita berjual sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Tidak perlu mungkin jenengan atau teman-teman sekalian jualan jenengan dakwah di situ, tidak mesti seperti itu. Tetapi jenengan pakai konsep bagaimana berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di Mekah Madinah dia viral, terkenal
bahwa dia adalah orang yang sidik, yang amanah, dapat dipercaya. Maka tak kala kita menjadi seorang pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang bisa mengarahkan kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bisa kita jalani secara sempurna. Tak kala Islam sudah memijaki pada kekuasaan, maka niscaya dalam kekuasaan itu timbullah berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat konsepnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para khalifah di muka bumi ini untuk membenarkan, untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang belum paham kepada Islam. Hari ini jangankan Islam Kristen, saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita yang berbendera sedikit saja sudah saling salah menyalahkan. Ya, maka hadirnya kita ini bukan untuk mematokkan agama itu seperti apa. Orang yang fanatik dengan dirinya terhadap ormas-ormas yang dianutnya, itu juga masalah. Itu juga musibah. Ada orang yang benderanya hijau, fanatik dengan kehijauannya, sehingga menganggap sunnah Rasulullah SAW sebagai kehinaan. Ya, contoh kecil sekali contohnya, tapi ini fatal betul akibatnya, teman-teman sekalian. Ada kita ini lihat saudara kita janggutannya brewokan. Dibilang waduh mirip kambing. Wahabi ini, nauzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mencukur kumis, memanjangkan janggut. Jangan karena beda lembaga, jangan karena beda ormas, jangan karena beda bendera kita menghina orang lain, padahal itu dilandasi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melakukannya, maka kita jangan menghujatnya. Ya, sedikit-sedikit kita lihat ada saudara kita pakai celana cingkrang, ya. Cingkrang ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala masalah halal haram atau boleh atau tidaknya di dalam memakainya itu urusan belakang, tetapi ini perintah oleh Rasulullah untuk menaikkan celana kita. Tak kala kita tidak senang, jangan kita hujat. Ya, sedikit sekali yang kita lihat orang-orang ini yang gampang mulutnya ini untuk tergelincir. Sangat sedikit sekali yang saya bilang tadi untuk menjaga mulutnya. Ya, pernah berpapasan beberapa waktu saya dengan teman-teman kampus, nauzubillah min zalik. Itu yang cingkrang-cingkrang kayak gitu diejeknya. Barusan dari banjir di mana? Nauzubillah min zalik. Rasulullah yang memerintahkan. Memang sedikit ada ikhtilaf antara bagaimana orang yang isbal ini dibilang sombong. Ada yang ikhtilaf mengatakan bahwa hatinya tidak sombong, tidak apa-apa. Itu urusan kedua. Tetapi urusan pertama, jangan kau hina ini. Karena ini penghinaan adalah penghinaan Rasulullah SAW. Menghinakan Rasulullah. Ya, ada orang yang poligami, dihina, nafsunya tinggi. Rasulullah SAW berpoligami. Bagaimana teman-teman kita untuk menyikapi daripada kita berislam? Rahmatan lil alamin. Untuk melihat bagaimana pondasi Islam ini baik, maka itu dari orang Islam sendiri. Ya, banyak saudara-saudara kita ini, saudara sebangsa maksudnya, khawatir masuk ke dalam Islam, takut dibid'ah-bid'ahkan. Takut dibilang syirik. Takut belum masuk Islam sudah dibilang kafir dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Boleh kita mengeluarkan argumen kita, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan karena kiai kita ini, kiai kita juga karena kiai kita, dan ini semua karena egonya terhadap ormasnya membuat kita ikut dalam menyampaikan hal yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan saudara sekalian. Bila perlu kita ini, kalau tidak punya ormas sekalipun, kita menjalankan agama ini dengan baik. Ya, saya pernah masuk ke dalam salah satu ormas, masya Allah, ormas ini luar biasa sekali. Pemimpinnya bilang kalau bila perlu lembaga kita ini sudah berjaya bisa menguatkan agama Islam di muka bumi ini, di Indonesia ini, kita bubarkan lembaga kita ini. Kita bubarkan ormas kita ini. Karena mulai dari ormas-ormas inilah teman-teman sekalian, kalau kita salah penempatannya bisa merusak citra Islam. Ya, kalau kalian lihat di Instagram, orang menghina-hina salawat. Ya, entah itu yang menghina yang dihina atau yang dihina adalah yang menghina. Salawat joget-joget, salawat undang biduan, sambil konser dangdutan. Nauzubillah min zalik. Kalau kita salah sedikit dibilang Wahabi.
Sebaliknya kalau kita melakukan amalan yang itu ada ikhtilaf, ada mubah di dalamnya, tetapi tidak ada di zaman Rasulullah, kita dibilang sesat, khurafat, bid'ah, tahayyul, syirik, musyrik. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, tidak boleh kita untuk mencari kesalahan saudara muslim. Kita mepet, rapat, sufufakum, rapatkan barisan kita. Yang beda dan kita rangkul, mungkin diantaranya kita ada yang bocor, kita saling menambal. Bukan bagaimana kita saling menjatuhkan untuk berdirinya bendera kita, tetapi lingkungan kita tidak enak melihatnya. Sehingga orang-orang yang ingin masuk Islam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat ada kezaliman di sini. Sesama muslim berkelahi nih. Allah tutup hatinya, belum. Masya Allah teman-teman sekalian. Semoga Allah memberkahi apa yang kita jalani hari ini. Berkah datangnya dari Allah. Maka tidaklah berkah itu datang ketika kita tidak mau bermunajat kepada Allah. Hari ini kita sesuaikan profesi kita dengan apa yang ada di lingkungan kita. Tetap ada nilai dakwah di dalamnya. Bagaimana dakwahnya? Sesuai dengan tuntunannya. Ada yang jadi guru, kita dakwah melalui guru, melalui mengajar, belajar. Ada yang sebagai seorang supir, kita berdakwah bagaimana menjadi seorang rider, bagaimana menjadi seorang leader di perjalanan. Kita kasih tahu contohnya, kita sholat ketika ada azan berkumandang, kita boleh jamak, kita boleh qashar. Kita kasih tahu agama lewat situ. Ada di sini mungkin teman-teman dulu yang bapaknya sebagai panjat kelapa, kerjanya panjat kelapa. Kita kasih tahu bagaimana cara berislam di saat kita berkebun. Jangan kita lalai dengan dunia walaupun kita keras bekerja. Masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung sekalipun, di situ ada kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum.